Hai, perkenalkan nama saya Maureen Regina Satolong, NIM 1810110503. Halo, perkenalkan, saya Natania Korengkeng, NIM 1810110557. Perkenalkan, nama saya Privena Tolalong, NIM 1810110504. Perkenalkan, nama saya Vini Valentina Kaitu, NIM 181011050066. Nama saya Natalia Irot, NIM 181011059090. Nama saya Tasya Emilia Mangkey, NIM 181011051101. Kami dari kelompok akan menjelaskan yang pertama tentang margin atau laba. Manajemen dibatasi oleh pola perilaku biaya, kapasitas normal, dan besarnya modal yang tersedia. Sehingga untuk mencapai laba yang optimal, manajemen perlu untuk menyusun perencanaan laba jangka pendek, di mana perusahaan dalam jangka pendek dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya dengan penggunaan suatu teknik analisis biaya, di mana dalam penggunaan suatu teknik analisis biaya, salah satunya yaitu ada analisis contribution margin. Analisis contribution margin pada umumnya adalah salah satu bagian dari konsep analisis biaya, volume, laba, di mana dalam analisis tersebut dimulai dengan studi terhadap perilaku biaya dan penyusunan laporan rugi laba berdasarkan pendekatan variabilitas atau pendekatan kontribusi. Kemudian, contribution margin adalah pendapatan penjualan dikurangi dengan semua biaya variabel. Contribution margin tersebut menunjukkan jumlah yang tersedia untuk menutup semua biaya tetap, dan setelah biaya tetap tertutup, maka sisanya adalah untuk menghasilkan laba pada periode yang bersangkutan. Kemudian, analisis contribution margin memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan, seperti produk apa yang akan diproduksi atau dijual, kemudian kebijakan harga mana yang diikuti, kemudian strategi pemasaran apa yang akan digunakan, dan jenis fasilitas produktif apa yang akan dibeli. Analisis contribution margin ini digunakan untuk yang pertama, untuk menghitung besarnya margin kontribusi total dan margin kontribusi masing-masing produk. Sehingga dengan analisis ini, manajemen dapat mengetahui produk mana yang memberikan margin kontribusi yang paling tinggi dan produk mana yang memberikan margin dengan kontribusi yang paling rendah. Kemudian yang kedua, yaitu digunakan untuk perencanaan penjualan, di mana dalam perencanaan penjualan ini, titik yang digunakan sebagai acuan adalah break-even point. Bagi perusahaan yang memproduksi dan menjual berbagai macam produk, analisis ini sangat berguna untuk mengetahui besarnya laba yang dihasilkan dari seluruh tingkat penjualannya maupun penjualan dari masing-masing produk. Hal ini dikarenakan semakin besar margin kontribusi dan laba yang dihasilkan, perusahaan akan bersedia mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memproduksi produk yang memiliki tingkat kontribusi margin yang paling tinggi, dan perusahaan juga mau mengeluarkan biaya lebih untuk pemasaran produk yang mempunyai margin kontribusi tinggi dalam rangka untuk mengoptimalkan laba. Contribution margin ini juga dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama ada contribution margin per unit, yaitu harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kemudian yang kedua yaitu contribution margin total, yaitu pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Dalam menghitung margin laba, ada beberapa rumus yang dapat digunakan. Namun rumus yang seringkali digunakan adalah rumus sebagai berikut. Penjualan dalam bentuk rupiah sama dengan biaya total ditambah EBIT yang digunakan dibagi margin kontribusi rasio. EBIT ini
adalah laba sebelum bunga dan pajak, atau biasa disebut dengan biaya operasional. Sedangkan margin kontribusi rasio ini didapatkan dari pendapatan penjualan dikurang biaya variabel total, atau biaya barang yang dipasarkan atau dijual. Untuk meningkatkan laba suatu perusahaan, maka suatu perusahaan juga harus meningkatkan target penjualannya. Suatu perusahaan juga harus menentukan besarnya target laba atau tingkat keuntungan yang diinginkan. Contohnya, suatu perusahaan menargetkan laba sebesar 25% dari pendapatan. Yang pertama diketahui biaya tetap sebesar 236.570.941. Dan yang kedua, kontribusi rasio sebesar 0,4464%. Dan yang ketiga, biaya sebelum target sebesar 529.862.940 dalam 145 unit. Target laba sebagai berikut. Rumusannya, penjualan sama dengan biaya tetap ditambah EBIT yang diinginkan dibagi kontribusi margin rasio. Di sini kita dapat lihat penjualan disimbolkan sebagai persen sama dengan biaya tetap yaitu 236.570.941 ditambah 0,25% dibagi kontribusi margin rasio yaitu 0,4464 sama dengan dipindah ruas menjadi 0,4464% sama dengan 236.570.941 ditambah 0,25%. Didapatkan hasil sebagai berikut. Dapat disimpulkan dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa apabila perusahaan ingin memperoleh laba sebesar 25% dari penjualan, maka perusahaan harus mampu menjual produk sebesar 1.204.535.850. Oke guys, jadi saya akan menjelaskan tentang perhitungan ROI. Apa sih perhitungan ROI? Apa sih kepanjangan ROI itu? Kepanjangan ROI itu merupakan Return on Investment atau yang disingkat ROI. Kita ketahui bersama dalam era sekarang ini begitu banyak perusahaan yang muncul. Tentu begitu banyak juga persaingan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut, serta penilaian kerja dengan melakukan analisis keuangan perusahaan. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan usahanya dalam pencapaian laba atau keuntungan yang maksimal, serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan agar bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu teknik analisis yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan adalah analisis Return on Investment atau ROI. Menurut Munawir, Return on Investment merupakan teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh dan digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Akan tetapi, dengan menggunakan teknik analisis ROI masih memiliki kelemahan, yakni diantaranya membuat manajer tidak ingin melakukan investasi dan tidak memasukkan biaya modal dalam perhitungannya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan analisis residual income atau RI. Kemudian ada lagi pengertian menurut Syamsuddin, Return on Investment atau yang sering juga disebut dengan Return on Total Asset merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan. Aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Menurut Simanora, Return on Income perhitungannya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut,
diperlukan analisis residual income atau RI. Kemudian ada lagi pengertian menurut Syamsuddin, return on investment atau ini sering juga disebut dengan return on total asset, merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan. Aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Menurut Simanora, return on investment merupakan suatu persentase dan semakin tinggi atau besar persentasenya, maka semakin baik. Berdasarkan pengertian tersebut, ROI merupakan rasio yang menunjukkan pengembalian atas aktiva diinvestasikan oleh perusahaan di mana persentase yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik perusahaan tersebut. Perhitungan return on investment secara matematis dapat menggunakan rumus sebagai berikut. ROI sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva kali 100%. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu manajemen perusahaan perlu memperhatikan biaya modal. Tentu saja dalam perusahaan itu tidak akan berdiri kalau tidak mempunyai modal atau biaya. Maka dari itu, sumber dana dan besar kecilnya biaya yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut juga perlu dipertimbangkan dengan seksama, sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat pendapat yang diharapkan. Menurut Sundana, biaya modal merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai apakah keputusan pembelajaran yang diambil pihak manajemen sudah merupakan keputusan optimal atau belum. Terima kasih. Berikutnya yaitu analisis residual income atau RI. Analisis RI digunakan guna menilai kinerja keuangan perusahaan di samping ROI. Analisis ini juga digunakan untuk mengatasi kelemahan dalam analisis ROI yang tidak memasukkan biaya modal di dalamnya. Perusahaan juga dapat mengetahui bahwa modal yang diinvestasikan dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Shimamura mendefinisikan RI merupakan salah satu cara memusatkan perhatian pada nilai rupiah ketimbang pada rasio, seperti yang terjadi pada ROI. Laba jumlah minimal laba operasi yang dikehendaki yang ditentukan oleh jumlah manajemen senior, dengan memperhitungkan faktor seperti biaya modal kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya, hubungan antara return on investment dengan residual income. Tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan yang digunakan adalah ROI dan RI, karena keduanya memiliki keterkaitan. Analisis RI mempunyai kelebihan dibandingkan dengan ROI dalam mengukur kinerja keuangan, yaitu terletak pada biaya tambahan, di mana ROI tidak memasukkan biaya tambahan sebagai komponen pengurangan laba perusahaan. Biaya tambahan tersebut merupakan biaya modal yang dasarnya harus ditanggung oleh perusahaan. Kedua perhitungan tersebut saling berkaitan karena perhitungan RI digunakan untuk mengatasi perhitungan ROI. Selanjutnya, penilaian kinerja keuangan. Menurut Wirnani dan Sugiyarso, kinerja dapat diartikan sebagai prestasi di dalam perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan perlu menetapkan standar tertentu sebagai dasar untuk menilai kinerja. Penilaian kinerja keuangan mempunyai perbedaan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang BEP atau break even point. Jadi definisi dari break even point itu
Yang di sini ada dua. Yang pertama, definisi menurut Hansen dan Mowen. Menurut Hansen dan Mowen, break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan nol. Dan yang kedua, definisi dari Garrison. Menurut Garrison, break-even point adalah tingkat penjualan di mana laba sama dengan nol. Dan yang berikut adalah analisis break-even point. Ada dua macam biaya. Yang pertama, biaya tetap adalah didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak dapat berubah secara aktivitas, meningkat maupun menurun. Dan yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah sebagai biaya yang secara total meningkat secara proporsional dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Yang berikut adalah kegunaan analisis break-even point atau BEP. Yang pertama itu mendesain spesifik produk, yang kedua itu menentukan harga jual persatuan, yang ketiga menentukan target penjualan dan penjualan minimal, yang keempat memaksimalkan jumlah produksi dan persatuan, dan yang kelima atau yang terakhir itu merencanakan laba yang diinginkan serta tujuan lainnya. Saya akan menjelaskan cara menghitung BEP atau break even point. Dalam perhitungan ini ada dua, yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Dan ini adalah rumus dari BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Rumus BEP dalam unit ini, rumus BEP untuk menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi break even point. Ini dapat dihitung dengan cara membagi total biaya tetap produksi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk. Seperti ini. Dan untuk BEP dalam rupiah, rumus BEP untuk menghitung berapa rupiah penjualan yang perlu diterima agar terjadi break even point ini dapat dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk, kemudian dikalikan dengan harga per unit. Dan ini saya akan memberikan contoh kasus perhitungan break even point atau BEP. Sebuah perusahaan yang memproduksi smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksinya agar dapat mencapai break even point atau titik impasnya. Biaya tetap produksinya adalah sebesar 500 juta ribu rupiah dan biaya variabel per unit yaitu 1 juta ribu rupiah dan harga jual per unit yaitu 1.500.000 rupiah. Dan ini adalah penyelesaian dari dalam unit, yaitu biaya tetap produksi yaitu 500 juta dan harga jual per unit 1.500.000 dan biaya variabel per unit 1 juta. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya akan dapat 1.000, yaitu jadi perusahaan ini harus dapat memproduksi smartphone sebanyak 1.000 unit untuk mencapai break even point. Dan untuk penyelesaian dari break even point dalam rupiah, rumusnya sama, tetapi pada dalam rupiah ini kita kalikan dengan harga per unit. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumus yang sudah diketahui tadi dan kita kalikan dengan harga per unit yaitu 1.500.000 dan kita jumlahkan dan akan dapat 1,5
miliar, yaitu jadi perusahaan harus dapat mencapai penjualan sebanyak 1,5 miliar rupiah agar dapat break even point-nya. Itu adalah penjelasan dari cara menghitung break even point atau BEP. Kurang lebihnya saya mohon maaf.